Jadi saya juga tuh dulu sama. Kalau ada orang mati baca Yasin kayak kalian, sama. Ya sama, saat itu juga gak ngerti. Cuman bedanya saya nanya, kalian enggak. Kan kalian kalau udah baca langsung dapat pahala toh? Kapan pahalanya? Nanti. Hebat kalian tuh, luar biasa. Hebat lah. Ketika saya baca Yasin, wahai Sin, di situ saya diam. Siapa yang dihaikan ini dan siapa yang menghaikan? Di situ aja nggak lanjut saya. Saya baca surah Yasin itu terbata-bata, nggak lancar kayak kalian. Kalian kan baru 15 menit udah langsung selesai, betul nggak? Luar biasa. Saya baca baru Yasin, berhenti saya di situ. Otak saya mulai jalan. Yasin, wahai Sin. Kan ada pertanyaan bagi saya, siapa yang menghaikan dan siapa yang dihaikan, kan gitu. Gitu nggak kalian? Hebat kalian itu. Luar biasa memang. Makanya saya itu gak secepat kalian belajar. Kalian langsung wa ilaihi turja'un. Saya lambat di situ. Lalu saya tanya lagi, kenapa iya itu titiknya 2 di bawah? Kenapa sin itu geriginya 3? Saya kan mulai nanya, gak mungkin sekelas Nabi Muhammad nulis sesuatu sembarangan. Gak mungkin. Dan kenapa kata sin ini sering sekali disebut-sebut ketika baca sholawat? Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah, salatullah, salamullah, ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sadar saya, ternyata Yasin itu habibillah, orang yang cintai Allah. Siapa habibillah itu? Apa kita tidak ingin jadi habibillah? Apa tidak ingin kita itu dipanggil Yasin? Kenapa geriginya 3? Ternyata di Quran surat Al-Maidah Allah jelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari yang 3. Ternyata konsepsi tentang Allah itu dijelaskan dalam kitab Syirur Asrornya Syekh Abdul Qadir Zailani, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Makanya syahadat itu Nur Insan menyaksikan Nurullah, Nur Iksan menyaksikan Nur Muhammad. Disitulah sinnya ketemu. Oh, berarti saya harus memperbaiki syahadat saya supaya saya bisa merasakan syahadat yang sebenarnya, supaya saya berhak untuk dipanggil Yasin. Begitu sampai di titik itu, wal Qur'anil Hakim, temukanlah bacaan yang bijaksana. Karena kita ini, otak kita ini sudah konsepnya udah begitu. Begitu dengar kata Quran, yang terpikir adalah itu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Arab, Quran itu dari qoro ayakro Qur'anan. Quran itu artinya sesuatu yang harus kau baca.
Dan ternyata tidak semua orang bisa baca. Yang tulisan itu maksud saya, kan tidak semua orang juga bisa berbahasa Arab. Ternyata ada Quran sejati yang bisa dibaca oleh setiap orang, termasuk ibu saya yang buta huruf pun bisa baca. Makanya di Quran ada perintah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan itulah juru selamatmu. Itu kitab tidak ada bahasanya. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya ente adalah utusanku. Siapa utusan Allah? Ya siapa saja yang diutus oleh Allah, terserah Allah. Ala sirati mustaqim, yang akan menunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Apa tuh jalan siratal mustaqim? Jelas di Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Jelas di Quran. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Orang yang diberi nikmat cuma 4. 1 para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Masuk kalian salah satu dari 4 saja, udah keren. Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala siratil mustaqim. Sampai situ aja dulu Yasinnya. Udah keren. Apalagi sampai wa ilahi tur. Itu ya. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Yasin itu untuk yang hidup supaya bisa mati dan kembali kepada alam asal. Ini. Nah, jadi yang namanya ilmu itu syaratnya harus 3. 1 harus memenuhi asas koherensi. Ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Gak boleh, gak boleh. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kalau kalian bicara ilmu gak nyata dan tidak bisa dibuktikan, omong kosong. Dan yang ketiga, syarat ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Itu berdasarkan filosofi ilmu. Itu yang namanya filsafat ilmu itu. Agak kuliah sedikit lah, serius. Nah yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Pragmatis itu ilmu harus bisa memberikan manfaat. Jadi satu, ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, harus korespondensi, nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memberikan nilai manfaat. Saya sekarang mau tanya, kalian tahu kan cerita Nabi Musa bertemu Tuhan? Tahu kan? Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Itu berita. Oh dulu Nabi Musa pernah bertemu Tuhan. Siapa yang bertemu Tuhan? Musa. Kapan? Dulu. Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Kalau kalian jadi Musa, nah, learning to be menjadi Musa, lalu learning to do melakukan yang Musa lakukan,
maka saat itu kamu akan mendapatkan pengalaman persis seperti yang dialami Musa. Oh, dulu Musa ketika berjumpa dengan Tuhan begini toh. Ilmu bukan itu? Nah, sudah masuk tuh kategori ilmu. Jadi kalian cekokin otakmu dengan banyak pengetahuan, apal ini, apal ini, apal ini, apal itu bukan ilmu. Apalagi kalau menggunakan taksonomi kognisi. Namanya ilmu itu harus memenuhi 6 kriteria. 1, kriteria pertama adalah dapat diingat. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, dapat diterapkan. Yang keempat, dapat dianalisis. Yang kelima, dapat dievaluasi. Dan yang keenam, dapat disintesa. Sehingga ilmu itu hasilnya adalah produk. Sekarang kalian tahu kalau dulu ada pemuda masuk ke dalam gua. Namanya Ashabul Kahfi. Ilmu bukan? Bukan. Sepanjang kalian tidak jadi Ashabul Kahfi, pertanyaan saya, lu ini kapan mau masuk ke dalam gua? Oh, dulu para pemuda masuk ke dalam gua, gara-gara masuk ke dalam gua dia jadi pemuda yang beriman, gitu. Jadi syarat untuk iman harus masuk ke dalam gua. Jelas sekali. Nah, sekarang kalian kapan mau masuk ke dalam guanya? Enak-enak aja ngaku iman. Kan ilmu itu harus memenuhi asas. Ini kalau berbicara filsafat ilmu. Agak kuliah sedikit. Ini kuliah buat S4. Ya? Tahu S4? Ya. Susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi itu. Sekolah paling tinggi S3. S4. Susah senyum, senang senyum. Udah benar tuh belajar. Sekarang saya tanya sama kalian. Oh, nanti bumi ini akan dihancurkan. Namanya kiamat. Setelah dihancurkan, maka nanti ada hari kebangkitan. Semua dari kuburan akan sing para cenghul, bahasa Inggrisnya. Setelah itu dibariskan. Betul, masuk alam hisab. Gitu? Ya. Disitulah ditimbang. Tuh, ya. Ini masuk surga, ini masuk neraka. Yang di surga selamanya di surga, yang di neraka selamanya. Ilmu bukan itu. Ilmu apa bukan? Cek, pakai asas koherensi. Masuk akal nggak? Apakah ada di Quran yang menyatakan Allah tuh maha penghancur sehingga dunia ini dihancurkan? Kan nggak ada. Yang ada tuh Allah itu maha pencipta. Bahkan saat dirusak oleh manusia, Allah perbaiki. Loh, kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Bukannya kamu suka bangkit tiap malam? Namanya Qiyamul Lail. Kenapa jadi tidak koheren dengan kiamat yang ini? Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sudah dekat, sedekat kamu. Gak usah nunggu yang itu, belum tentu kebagian. Terus, kan harus bisa dibuktikan. Betul nggak? Harus bisa dibuktikan. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan keyakinan itu harus membawa nilai pragmatis, nilai manfaat. Apa manfaatnya kalian cerita itu berulang-ulang? Gak ada. Gak ada manfaatnya.
Tapi coba sekarang terapkan, kiamat itu hari kebangkitan kesadaran saya. Ketika saya bangkit dari kesadaran saya, dari tidak sadar menjadi sadar, maka sekarang saya kiamat, saya bisa mentertawakan diri saya. Setelah saya sadar, saya bisa menghisap diri saya. Saya bisa introspeksi diri saya. Kan begitu? Betul nggak? Kan diterapkannya sekarang. Setelah kita bisa menghisap diri saya, kan berikutnya saya bisa milih. Diri saya ini mau jadi surga, diri saya menjadi neraka, ya terserah saya. Oh, di Quran dikatakan surga dan neraka itu sekarang, di sini, saat ini, pada saat kalian masih bernafas. Itu Quran loh. Saya tidak menemukan surga dan neraka itu nanti. Di Quran dikatakan fa'ammal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasaikun. Tempat di mana kamu mesti bernafas. Sekarang di sini. Kan kalau ditarik ke area itu jadi pragmatis. Koherensinya terpenuhi, korespondensinya terpenuhi, kemudian pragmatisnya terpenuhi. Dan saat kita di kesadaran itu, kita akan berbalik ke belakang. Kita akan berhasil mentertawakan diri kita sendiri. Itu tandanya kita sudah tumbuh. Kenapa ya? Kok saya semangat sekali hari ini? Ini baru judulnya aja. Dari tadi bahas judul, nggak masuk-masuk ini. Oke. Sekarang saya masuk dulu deh sedikit ke sini. Sayang saya udah bikin ini. Kapan kita mulai bisa mentertawakan diri sendiri? Kapan? Yang pertama, saat kita tahu bahwa kita tidak tahu. Ulangi. Saat kita tahu bahwa kita tidak tahu. Karena dulu kita sok tahu. Pada saat kita sok tahu, ayo jawab pertanyaan saya. Pada saat kita sok tahu, pada saat kita tidak tahu, dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, pertanyaan saya, apakah kita bisa mentertawakan diri sendiri? Ulangi, saat kita tidak tahu dan kita tidak tahu bahwa kita tidak tahu, tetapi saat itu kita sok tahu, diberitahu tidak mau tahu, di posisi itu saya tanya, jujur ya, apakah kalian bisa mentertawakan diri kalian? Gak bisa. Yang bisa mentertawakan dirinya adalah orang yang sadar kalau dirinya tidak tahu. Itu ciri tumbuh yang pertama. Jadi kalian berada di sini, itu sudah membuktikan bahwa kalian mulai tumbuh. Karena ketemu dengan saya itu sangat berbahaya. Ketemu dengan saya, kalian akan jadi cerdas. Itu bahayanya. Jadi orang yang berani ketemu saya itu nekat. Karena bertemu saya akan jadi cerdas. Dan itu sangat berbahaya. Karena orang yang cerdas itu akan terasing di lingkungannya. Orang yang biasa-biasa akan dihormati. Begitu kalian jadi domba, segerombolan dengan domba, gak bahaya. Tapi begitu kalian jadi singa dan sendiri, berbahaya. Oke, makanya ketemu saya itu sangat berbahaya. 2, saat kita menyadari kebodohan kita sendiri. Kan suka begini, sambil nepuk kepala, bodoh saya. Atau gini, bodoh saya. Ada nggak gitu?
Jadi ketika kita dulu orang tua kita bilang bodoh saya, yang ditepuk mana? Bukan dada kan? Nggak ada yang bodoh saya, nggak ada. Bodoh saya kan ke sini. Nah, kenapa kita menepuk kepala kita dan mengatakan bodoh? Pada saat itu kita tahu bahwa kepala kita belum sadar. Semoga ditepuk jadi sadar. Makanya di Quran ada kata-kata pukullah kepala mereka. Itu perintah Quran. Harus ditonjok. Makanya Musa memukul batu dengan tongkatnya. Tongkatnya Musa tuh ini, batunya ini terpancar dalam 12 mata air. 12 itu 1 dan 2. Satunya Nur Insan, duanya Nurullah dan Nur Muhammad. Itulah Yasin. Yang sudah terpancar sinar dari sininya, maka dia sudah jadi sin, berhak untuk dipanggil Yasin. Kalian kalau sudah bagian baca sholawat maulid, udah merasa ahli surga. Apalagi kalau tek dung, udah paling centil di panggung. Iya, dandan kayak merah-merah. Itu tiap tahun gak ada kemajuan itu aja. Saya bukan anti seni, tapi bagus kalau seni itu ada kesadaran. Coba baca sholawat dengan kesadaran. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bibismillah wabilhadi Rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah bi ahlil badri ya Allah. Nangis. Apa? Karena saya sudah tahu siapa Toha, siapa Yasin. Jadi kalau semua itu dengan kesadaran, dengan penghayatan, ada energi di situ. Oh, manakala mentari itu
berpijar. Mentari tua lelah berpijar. Oh, manakala bulanan genit enggan tersenyum. Dalam dirimu tak ada matahari, tapi lelah berpijar. Dalam dirimu tak ada bulan, genit banget, cantik, tetapi enggan tersenyum. Ya? Berkerut-kerut, tiada berseri, tersendat-sendat merayap dalam kegelapan. Hitam kini, hitam nanti. Mau sampai kapan kamu hitam? Kini hitam, nanti hitam. Gelap kini, akankah berganti? Mau nggak berganti? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau mengganti? Sanggupkah kau memberi seberkas cahaya? Dan kau lilin kecil, sanggupkah kau memberi? Sanggupkah kau berpijar? Ya. Mau nggak memberi? Mau nggak berpijar? Gak usah jadi matahari, kalian jadi lilin kecil aja yang bersinar. 1000 lilin di sekitarmu akan menyala. Tuh. Semua kalau dengan penghayatan dan mengerti, semua itu akan menimbulkan kesadaran. Betul nggak? Ya, udah, nanti karaokeanya teruskan. Saya pengen nyanyi ya hari ini. Spiritual itu ya kebahagiaan. Kalau pengen nyanyi, nyanyi aja. Selama ini kita terlalu banyak menahan. Betul nggak? Jaim. Saat kita menyadari kebodohan kita, disitulah kita bisa mentertawakan diri kita. Makanya kita akan menepuk kepala kita, bodoh saya. Kenapa kepalanya dipetuk? Karena kesadaran itu ada di kepala. Maka inilah yang disebut dengan Sidra Al-Muntaha. Puncak kesadarannya manusia itu di sini. Dan selama ini kita dibohongi banyak orang yang mengatakan Sidratul Muntaha itu di sana, langit ke-7 katanya. Langitnya di sini, yang 7-nya di sini. Di sana tuh yang ada ruang kosong antar planet. Nggak ada langit. Emang langit kayak lapis. Saya mau tanya, pinter nggak kalian? Pilih A atau B. Hujan turun A dari langit, B dari awan. Dari mana? Dari awan. Coba naik pesawat. Pesawat itu selalu terbang di ketinggian di atas awan. Makanya nggak kehujanan. Pesawat itu baru kehujanan kalau mau landing atau mau take off. Pernah naik pesawat kan? Ya perhatikan. Makanya di Quran banyak sekali aku turunkan hujan dari langit. Nah yang kalian maksud langit, awan gitu.
Itu nggak cerita hujan yang seperti kalian saksikan tiap hari. Bukan hujan itu. Itu hujan maul hayat. Hujan berkah. Ketika bumi ini, nih bumi nih, sudah dihujani dari langit sini. Nih sang langit. Kalau hujan dari langit itu sudah masuk ke sini, kalian akan tenang, tentram, damai, bahagia, suci, bersih, indah, mulia. Jadi bumi ini akan subur karena sudah dapat hujan dari langit. Nah, hujan yang sehari-hari kalian saksikan itu bukan cerita hujan di Quran. Itu mah hujan dari awan. Karena belajar sains enggak, belajar agama enggak jelas. Iya. Besok-besok ada beli sorban. Itu masalahnya. Mulutnya sudah terbuka, sementara pikirannya masih tertutup. Tahu dikit sudah berani ngajak orang. Kan gitu masalahnya. Cerita Padang Masar, ntar dulu, lu kapan dari sana? Ibu bapak, Padang Masar itu di sana, terang benderang, matahari bersinar, tetapi tidak menyilaukan. Ntar dulu, kapan lu dari sana? Ini kan masalah, betul nggak? Tapi yang lucu itu, yang ngomong tidak merasa masalah, yang diomongin juga anteng. Itu masalahnya. Nyampe ke rumah cerita lagi, oh anak-anak nanti kita akan masuk Padang Masar, di sana matahari terang lu, tetapi tidak menyilaukan, tidak panas bagi orang yang beriman, kan begitu? Buktikan sekarang. Padang Masar itu bukan urusan nanti, urusan sekarang. Bisa dibuktikan? Bisa. Kita bisa menyaksikan matahari yang tidak menyilaukan itu. Kita bisa menyaksikan matahari yang tidak panas itu, menyengat jiwa kita di sini saat ini sekarang. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al misbahu fi jujaja. Ajujajatu ka'annaha kaukab. Duriqadu min sajaratin mubarakah. Zaitunati la syarqiyah wala gurbiyah. Yakadu zaituha walau lam tamsasunar. Nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa. Itu Padang Masar. Pusat semesta bisa disaksikan di sini saat ini sekarang. Untuk mereka yang tahu ilmunya, tahu cara. Sehingga 3 kategori asas ilmu itu dipenuhi. Koheren, masuk akal, koresponden, dapat dibuktikan, pragmatis, dan memiliki nilai manfaat. Kapan? Di sini, saat ini, sekarang. Pernah sakit hati kalian? Pernah kan? Kelihatan dari wajahnya. Nah, kalau saya tanya, sakit hati buatan siapa? Selama ini karena kita tidak sadar, sakit hati buatan orang. Karena orang menyakiti saya, kan begitu? Begitu kita sadar dengan kebodohan kita, loh, ternyata sakit hati buatan saya. Karena saya ingin orang seperti yang saya mau. Ketika orang tidak seperti yang saya mau, saya sakit hati. Kan elu yang bikin sakit hati. Dari keinginanmu sendiri. Begitu sadar, kemudian napak kepala, duh, bodoh saya. Mulai sekarang saya tidak mau keinginan apapun pada orang, biar saya tidak sakit hati. Karena sumber sakit hati adalah keinginan. Keinginan kita sendiri pada orang. Orang ingin seperti yang kita mau. Ketika orang tidak seperti yang kita mau, sakit hati. Kan sumber sakit hati kan lu juga. Paham? Pakai elu ya, biar ada energinya. Saat kita mengetahui kebodohan kita, kita tertawa. Contoh,
Saya dari dulu ngaku orang beriman. Ngaku kan? Saya dari dulu ngaku orang Islam. Dari dulu kan? Pernah nanya enggak? Ngaku ke siapa? Terus ingin diaku siapa? Pernah nanya? Lah enggak kan? Ngaku-ngaku aja terus. Betul enggak? Ya. Lalu bilang muslim non muslim. Gagah. Bilang orang lain non muslim. Saya muslim. Gagah. Sebenarnya nggak tahu apa muslim atau non muslim. Muslim itu orang yang sudah bisa merasakan rasanya Islam.